Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Senang sekali hari ini Rina kembali menjumpai Anda di program podcast spesial EPPL Kabupaten Tabalong. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini di podcast spesial kami akan mengajak Anda untuk membahas ataupun menyimak tema ataupun pembahasan yang akan kita bahas hingga akhir pada kesempatan kali ini, dan kita sudah kedatangan narasumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Hari ini pembahasannya sangat-sangat penting untuk kita simak seperti itu ya, apalagi kita sebagai warga negara, khususnya warga daerah Kabupaten Tabalong, ini sangat penting untuk kita simak hingga akhir, yaitu terkait percepatan kepemilikan kartu identitas anak. Oh, ini luar biasa sekali untuk Anda simak ya. Jadi jangan sampai Anda melewatkan episode podcast spesial EPPL Kabupaten Tabalong pada kesempatan kali ini. Baiklah pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kita sapa saja narasumber yang akan berbagi materi pada kesempatan kali ini, yaitu Bapak Nur Majedi. Beliau merupakan pelaksana tugas Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Disduk Capil Kabupaten Tabalong. Apa kabarnya Pak? Baik Bu, nggih. Terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan. Nggih, sama-sama nggih. Oke, baik Pak, seperti yang sudah Rina sampaikan tadi, kita hari ini akan membahas terkait percepatan kepemilikan KIA Pak ya. Nggih. Itu utamanya sangat penting sekali, apalagi untuk anak-anak yang ya menuju Pak ya, menuju masa sekolah ataupun nanti ke depannya mau lain-lain deh ya terkait identitas kependudukan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut terkait tema nih Pak, bisa disampaikan kepada kami Pak, apa saja Pak layanan yang ada di Disduk Capil Kabupaten Tabalong? Silakan nih Pak. Nggih, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, dalam hal ini bidang pelayanan pendaftaran penduduk, ingin menyampaikan bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ini adalah pengelola penerbitan dokumen kependudukan. Tujuannya adalah untuk menyediakan data penduduk yang akurat dan terpercaya melalui pencatatan biodata penduduk, pelaporan peristiwa kependudukan. Peristiwa kependudukan adalah kejadian-kejadian penting yang dialami oleh penduduk seperti pindah datang penduduk, perubahan alamat, status tinggal. Kejadian itu juga mencakup peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Oke, jadi yang dilayani di bidang Bapak tersebut ya itu tadi Pak ya, sebanyak itu tadi. Oke, Pak, dari banyaknya layanan seperti tadi sebut saja surat pindah dan lain sebagainya, yang mana yang lebih dominan nih Pak dipakai dan tanda kutip oleh masyarakat? Sebenarnya kalau dokumen kependudukan ini sama dominannya, tapi yang lebih agak dominan lagi itulah adalah kartu keluarga Bu. Karena kartu keluarga ini berasal dari situlah input data dari yang terintegrasi kepada KTPL, begitu juga dengan akta kelahiran, akta kematian, perpindahan penduduk, itu input data awal dari kartu keluarga Bu. Jadi bisa di kartu keluarga kalau ada perubahan peristiwa atau perubahan pekerjaan, perubahan alamat, status perkawinan. Di KK itu tadi di kartu keluarga Bu. Bukan KTP Pak ya? Bukan, dasarnya dari kartu keluarga, di biodata di kartu keluarga datanya. Biodata kartu keluarga. Jadi semua perubahan di KTPL itu dasarnya adalah di kartu keluarga, di biodata kartu keluarga. Oke, saya baru tahu nih Pak. Menurut Ina selama ini Pak ya dikira yang lebih dominan dalam pelayanan Disduk Capil di bidang Dapduk itu KTP, ternyata kartu keluarga Pak ya? Kartu keluarga, dasarnya, karena dasarnya itu dari kartu keluarga, dasar dari kartu keluarga, disitulah biodata penduduk. Jadi kalau dia penduduk itu mau merubah biodatanya, itu harus di kartu keluarga dulu inputnya awalnya. Seperti alamat, tadi perubahan pekerjaan, status perkawinan. Itu dari kartu keluarga Bu. Oke, itu kartu keluarga Pak ya. Bagaimana dengan KIA nih Pak? Sebagai jadi salah satu bagian juga kan Pak dari bidang Bapak. Bagaimana dengan KIA nih posisinya Pak? Fungsinya deh. Jadi kartu identitas anak ini cukup dominan juga posisinya Bu, karena kita tahu bahwa manfaat KIA ini sangat membantu warga kita, khususnya anak yang berusia di bawah 17 tahun kurang 1 hari, dari 0 bulan sampai 17 tahun kurang 1 hari. Itu manfaatnya adalah sebagai untuk mendaftar ke sekolah. Jadi di
warga kita anak-anak itu kalau untuk mendaftar sekolah kada perlu lagi membawa akta kelahiran, kartu keluarga. Karena elemen biodata di akta di KIA itu kan sudah ada NEK, ada nama kepala keluarga. Nggih, ada nama kepala keluarga dan alamat lengkap ya, agama dan sebagainya. Sama dengan KTPL, Bu. Cuma bedanya KTPL dengan KIA ini, kalau KTPL pakai chip. Nah, kalau ini tidak, Pak ya? Iya, kalau KIA tidak pakai chip. Oke. Tapi fungsinya hampir sama dengan KTP. Fungsinya sama, Oke, yang si KTP dimiliki oleh kita orang dewasa, Pak ya, sebagai bukti identitas. Si KIA untuk anak di bawah 17 tahun. Kurang sehari. Kurang 1 hari, dari 0 bulan, Oke. Kenapa penting nih, Pak, dipercepat kepemilikannya si KIA ini di tahun ini nih, Pak? Apakah belum mencapai target kah, Pak, atau sudah mencapai target? Namun ini perlu lagi nih, Pak, dipercepat kepemilikan KIA ini, Pak. Memang kita dari Disdukcapil ini ada target, Bu. Ada target dari Kemendagri kan. Kami kan di bawah Kemendagri. Jadi ada target kalau tahun 2025 ini target KIA itu 78,9%. Dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun 2025. Tapi kalau target daerah lebih tinggi lagi, Bu, 80%. Wow. Alhamdulillah sekarang per 31 Oktober tadi sudah 83% capaian KIA. Oke. Melebihi, Pak ya? Melebihi. Target nasional dan target daerah. Ini mungkin sudah tingkat kesadaran orang tua untuk memiliki kartu Indonesia Anak kan sudah lumayan, sudah tahu lah, karena keperluannya kan sangat penting kan untuk pendaftaran sekolah, untuk kesehatan, BPJS, untuk bepergian gitu. Oh iya, terintegrasi semua, Pak ya? Terintegrasi semua. Oke, baiklah. Jadi untuk juga perdagangan anak itu. Wow. Jadi sama halnya seperti yang disampaikan sebelumnya, Pak ya, dengan KTP. Jadi otomatis orang tua juga berpikir, harus nih dibuat. Apalagi apakah si KTP KIA ini, KTP untuk anak bahasanya gitu, kalau lahir sudah keluar nggak, Pak? Iya, kalau sudah 0 bulan, yang penting dia sudah ada surat keterangan untuk dari kelahiran dari bidan. Persyaratannya kan akta kelahiran, Bu. Kami ini kan dari Dukcapil sudah pelayanan 2021 itu sudah terintegrasi. Apabila mendapatkan akta kelahiran, otomatis dapat kartu keluarga penambahan anggota baru dan juga mendapatkan kartu identitas anak. Otomatis, Pak ya? Otomatis. 3 dokumen yang didapatkan, Bu. Kartu keluarga penambahan anggota baru, akta kelahiran, dan kartu identitas anak. Oke. Jadi itu juga salah satu, Pak ya, yang menjadi dari tahun ke tahun ini percepatannya semakin meningkat. Boleh. Oke, Pak. Apa dasar hukum nih, Pak, penerbitan KIA baik dari pusat maupun dari regulasi daerah? Apakah ada kebijakan nasional nih, Pak, yang mendorong bahwa ini harus ditingkatkan ya, Pak? Kalau ada Permendagri, Bu, Permendagri nomor 2 tahun 2016. Dari Permendagri itu dasar hukumnya, Jadi harus ditingkatkan terus, Pak ya. Oke, karena juga sebagai identitas diri, Pak ya. Sebagai syarat juga bahwa menjadi masyarakat di Indonesia harus ada identitas. Dan nantinya kalau usianya sudah 17 tahun, dia tidak, kalau untuk rekam KTP kan itu tidak perlu lagi membawa kartu keluarga, cukup KIA. Karena di sana sudah ada kan, nomor NEK-nya juga ada. Tidak perlu lagi membawa kartu keluarga langsung kalau sudah usianya sudah 17 tahun untuk rekam KTPL. Tapi biasanya, Pak ya, kalau orang-orang sekitar Rina yang anaknya baru lahir itu ada foto, Pak. Nah, itu kalau mau dibuat atau dipasang foto itu harus melapor lagi kah, Pak, atau bagaimana nih, Pak? Jadi kalau persyaratan KIA itu yang membedakan, Bu, usia 0 sampai 5 tahun kurang 1 hari itu kan persyaratannya itu akta kelahiran, kartu keluarga yang berdomisili di Kabupaten Tabalong. Nah, begitu dia masuk ke usia 5 tahun itu harus dikasih foto, Bu, 2 kali 3. Laporan ke bisa manual, bisa secara online, terus bisa juga langsung dipoto di Dukcapil. Dipoto, Pak ya? Dipoto, tak kira kami yang membawa, Pak, tidak ya? Bisa juga dibawa, cuma harus latarnya kalau sesuai dengan tahun lahirnya. Kalau sama kayak KTP dewasa. Sama, Bu.
Oke. Ini biasanya masyarakat nih belum tahu Pak, anaknya sudah misalnya 11 tahun atau berapa, tapi masih tidak ada gambarnya Pak. Itu yang membedakan itu karena dari 0 sampai 5 tahun kurang 1 hari tidak pakai foto. Kalau 5 tahun sampai 17 kurang 1 hari itu pakai foto Bu. Tapi wajib nggak Pak pakai foto Pak? Memang itu aturannya Bu. Oke, jadi misalnya dicek ya KIA anaknya masing-masing Pak ya. Kalau misalnya belum ada foto, monggo Pak ya dilaporkan. Makanya kami dalam hal percepatan kepemilikan kartu Indonesia Anak ini kan kami yang pertama kan melakukan dari 0 sampai 5 kurang 1 hari itu ada database kependudukan. Itu kami sudah bisa membaca Bu, karena ini persyaratannya tidak memakai foto, kami bisa langsung mengimport Bu. Mengimport langsung di data kependudukan kami. Cuma kendala yang usia 5 tahun ke sampai 17 tahun kurang 1 hari karena foto Bu. Nah itulah kami melakukan jebol ke sekolah untuk memoto langsung anak-anak per kelas di sekolah. Dan alhamdulillah sekarang fasilitas cetaknya sudah ada kami miliki dan bisa kami cetak di tempat. Cetak di tempat Pak Cetak ya? di tempat. Luar biasa, inovasi juga Pak ya dari Dukcapil. Inovasi kami. Oke, ini menarik sekali Pak. Mungkin ada orang tua agak mager nih Pak ya, online bisa. Online bisa aman ya orang tua ya. Oke Pak, data terbaru nih Pak mengenai jumlah anak di Tabalong yang sudah memiliki KIA nih Pak, sudah berapa nih Pak? Kini kami ada data Bu, ini per 31 Oktober 2025. Jadi jumlah wajib KIA itu 75.270. Wajib KIA. Wajib KIA yang sudah memiliki 62.944. Yang belum memiliki 12.326 orang anak. Lumayan Pak ya? Lumayan sudah. Oke. Jadi PR nih Pak ya? Apakah harus diselesaikan tahun ini Pak? Sepertinya tidak bisa. Kami akan berlanjut ke 2026 tetap melakukan jebol ke sekolah. Jebol sekolah SD, SMP dan juga Kementerian Agama. Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah itu Bu. Oke, untuk itu dari yang belum dan yang akan tercapai Pak ya nanti. Kalau per kecamatan nih Pak, bagaimana nih Pak? Data-datanya bisa disampaikan, mungkin bisa menjadi gambaran nih Pak di desa-desa atau kecamatan. Oh ini belum nih, belum maksimal. Jadi kalau gambaran di kecamatan ini Bu tergantung jumlah anak kan. Kalau capaian kecamatan Murungpuda kan jelas lebih tinggi karena jumlah paling banyak Pak ya. Iya, jumlah anaknya aja 17.912. Sedangkan kalau contoh aja kecamatan Upau, hanya jumlah anaknya 1.957, yang belum memiliki 1.670, yang belum memiliki 287. Oke. Tapi dari angka tersebut kenapa nih Pak? Jadi sampai ada selisih dari jumlah anak dengan yang belum memiliki KIA nih Pak? Kendalanya kira-kira apa? Mungkin karena faktor pendidikan orang tua, karena informasi yang kurang kurang sampai Pak ya. Oke. Padahal Disdukcapil juga sudah bekerja sama Pak ya dengan fasilitas kesehatan yang kayak bidan gitu Pak ya. Oh sudah Bu, itu melalui inovasi Lapat Kakak KIA. Mungkin kesempatan lalu mungkin Ibu Dinas sudah pernah menyampaikan juga. Kita dari percepatan KIA ini melakukan kerjasama dengan bidan. Karena bidan juga bidan mandiri Bu. Bidan yang mandiri yang buka praktik sudah mempunyai PKS MOU-nya. Jadi begitu mereka mau online kan di Pelando online langsung tadi dokumen yang 3 tadi yang didapatkan. Oke, jadi tidak masalah Pak ya, tidak melahirkan di rumah sakit misalnya di bidan mandiri pun sudah terintegrasi dengan itu. Oke, menarik sekali. Kita break sejenak dulu Pak ya, karena setelah ini akan banyak lagi pembahasan yang akan disampaikan oleh Bapak. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, juga Anda pendengar di mana Anda berada, jadi tetap bersama kami di podcast bersama Disdukcapil Kabupaten Tabalong. Oke pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Rina dan juga Pak Nur Majedi. Tadi sudah membahas terkait percepatan kepemilikan KIA gitu ya, secara mendasar, secara gambaran umumnya gitu kenapa menjadi sangat penting Pak ya. Dan di segmen kedua ini kita akan membahas terkait upaya
strategi dan juga inovasi deh ya dari Disduk Capil Kabupaten Tabalong untuk ya mempercepat kembali kepemilikan Kia di Kabupaten Tabalong gitu ya, angka kepemilikan Kia di Kabupaten Tabalong. Baik Pak, tadi sudah disampaikan Bapak bahwa Disduk Capil Kabupaten Tabalong ini melakukan, salah satunya adalah melakukan jemput bola Pak ya ke sekolah-sekolah dengan juga mencetak secara langsung juga gitu ya di tempat. Ini Pak, dari upaya tersebut apakah cukup efektif nih Pak untuk mempercepat kepemilikan Kia nih Pak? Ibu, terima kasih. Untuk percepatan Kia di jemput bola di sekolah ini sangat efektif Bu, karena kami memang memulainya itu dari 2025 ini. Karena alhamdulillah prasarana alat cetak sudah dilengkapi, jadi menurut kita sangat efektif sekali untuk meningkatkan percepatan kepemilikan Kia ini. Cuma kendalanya memang kadang-kadang Bu, karena persyaratan Kia ini harus beralamat di orang tuanya yang harus beralamat di Tabalong, itu kendalanya. Namun kami di saat jemput bola itu kami menghimbau kepada wali kelasnya masing-masing untuk di grup orang tua kan, untuk menyampaikan bagi mereka yang berdomisili di luar Tabalong, itu istilah kami di Dukcapil itu penduduk non permanen. Jadi untuk segera mengurusnya untuk pindah ke Tabalong. Caranya mudah Bu. PNP ini cuman tidak perlu datang ke Dukcapil di kantor, di alamatnya awal, ada di alamatnya Bu. Semuanya di alamatnya kan semuanya di Jawa Timur, di Blitar Jawa Timur. Jadi tidak perlu datang ke Dukcapil sana. Cukup kami yang menghubungkan online, membawa kartu keluarga, KTP dan mengisi formulir F103, dan kami yang mengonlinekan ke Dukcapil setempat. Oke. Karena semuanya sekarang serba digital Pak ya. Serba digital. Jadi jangan khawatir misalnya ada orang luar Kalimantan yang berdiam di sini tapi ada kendala bukan orang sini gitu ya, jadi tidak masalah. Cuma kalau kartu Kia ini itu kendalanya penduduk kalau luar tidak bisa dibuatkan dibuat Kianya kalau masih alamat. Tapi kalau akta kelahirannya luar daerah nggak jadi masalah. Cuma yang jadi masalahnya kalau kartu keluarganya beralamat luar Tabalong itu yang nggak bisa. Oke, karena kartu keluarga ini menjadi dasar Pak ya. Jadi dasar. Oke. Semoga menjadi catatan nih ya buat para orang tua. Siapa tahu nanti ada yang bertanya-tanya kok saya sulit gitu ya buat Kia. Ternyata kendalanya adalah di orang tuanya Pak ya. Oke. Semoga ini menjadi catatan penting ya buat orang tua di rumah. Dan juga tambahan Bu, Silakan, Pak. Kia ini manfaatnya untuk mengikuti porprov kah? Anak-anaknya itu harus pakai Kia juga. Harus pakai Kia juga. Jadi dari penitia harus mensyaratkan untuk anak harus mempunyai Kia. Iya, jangan sampai nantinya begitu dadakan bikin Kianya. Padahal bikin Kia ada punya waktu tersendiri kapan, misalnya seminggu atau berapa? Enggak, kita SOP kita beli 30 menit selesai. Waduh Pak. Persyaratannya lengkap. Oke. Yang dibawa apa sih Pak kalau mau bikin Kia? Yang dibawa kartu keluarga sama akta kelahiran. Dua itu saja Pak? Dua itu saja. Kalau misalnya sudah di atas 5 tahun bawa foto tadi Pak ya? Bawa foto. Jadi atau kalau ke Dukcapil kan langsung dipoto. Ya? Oke. Mudah sekali ya. Jadi tinggal sisanya tadi dari jumlah anak tadi Pak ya? Yang menjadi PR di Dukcapil. Oke. Dan kami juga Bu sudah bekerja sama dengan pelaku usaha untuk memberikan diskon kan, diskon bagi yang anak-anak yang memiliki kartu anak ini. Nah, jadi kami menghimbau pada pelaku usaha yang bergerak dalam melakukan penjual pakaian, minuman kekinian istilahnya kan, itu bisa memberikan diskon lah. Nah, jadi nanti bisa menghubungi ke bidang inovasi pemanfaatan data kependudukan untuk bisa membuat MOU-nya. Itu salah satu juga Pak ya, menjalin kerjasama untuk mendorong Pak ya. Mendorong percepatan kepemilikan Kia. Jadi kita yang dewasa-dewasa ini juga punya peran Pak ya. Oke, keren nih Pak. Selain itu nih Pak, adakah Pak layanan-layanan yang mungkin dipakai ataupun diluncurkannya seminggu sekali kah Pak untuk semakin mempercepat kepemilikan Kia, kayak di hari Minggu kah Pak jemput bolanya atau gimana tuh Pak sejauh ini? Untuk sementara ini kami itu tadi aja Pak ya? Jebol di sekolah dan kerjasama dengan pihak seluruh bidan Kabupaten Tabalong. Itu aja Bu. Oke. Dan untuk yang kerjasama dengan puskesmas, rumah sakit dan itu terbantu sekali Pak ya dengan meningkatkan cakupan kepemilikan Kia Pak ya. Dan kami juga malah bekerja sama dengan
rumah sakit luar Kabupaten Tabalong, berarti semua Hulu Sungai Selatan, Kandangan, di Hulu Sungai Utara. Karena kan kalau ada penduduk kita yang Tabalong lahir di sana, otomatis kita kerjasama juga di operator di rumah sakit di HIS menghubungkan ke kita langsung mendapatkan dokumennya. Ada Pak kejadian yang kayak gitu belakangan Pak? Iya ada. Betul yang menangani memang beda inovasi ini. Jadi tidak masalah Pak ya, asal dia warga Tabalong mau melahirkan di mana saja. Cuma tempat lahirnya tetap di sana lahir Pak di sana. Oke. Jadi karena pihak kan sananya ya yang mengeluarkan. Enggak mengeluarkan surat keterangan lahirnya dari pihak sana. Dilahirkan di Kandangan, cuma penerbitannya di Tabalong. Karena asas penerbitan akta kelahiran kiannya asas domisili, Bu. Oh iya sih betul. Kartu keluarga tadi Pak ya. Kartu keluarga tadi. Oke. Jadi jangan khawatir Pak ya. Misalnya tiba-tiba nanti kayaknya tidak diterbitkan karena melahirkan di luar. Tapi diterbitkan karena sudah kita ada MOU-nya. Kalau di Tabalong rumah sakit jelas sudah ada Pak Darudin, rumah sakit Pertamina sudah ada. Dan Dengan klinik-klinik bersalin juga. Klinik juga ada Pak ya? Klinik ya juga. Seperti klinik Ulip gitu. Oke. Aman Pak ya. Kalau misalnya mau melahirkan ibu-ibu terintegrasi langsung dapat 3 Pak ya. Oke, manis sekali Pak. Oke, ini secara rinci tadi sudah Pak ya, persyaratannya tadi ada membawa akta kelahiran anak, kartu keluarga yang beralamat di Tabalong. Kalau sudah di atas 5 tahun bawa foto. Dipoto di sana juga bisa Pak ya. 2x3 ukurannya. Ini biasanya bingung nih Pak orang tua kalau perlu bawa apa, tapi kalau langsung ke Capil beres 30 menit. Yakin 30 menit Pak ya? 30 menit insya Allah. Kalau asal jangan gangguan jaringan Bu. Karena kan nggak ada gangguan jaringan, itu yang bisa terkendala kami tidak sesuai SOP kami. Oke. Nih kalau misalnya ada yang mau mengajukan nih Pak, mau mengajukan proses pembuatan KIA, apakah bisa langsung ke Dukcapil atau online? Online bisa Bu di Pelanduk, web Pelanduk Tabalong @go.id. Pelanduk. Bisa langsung, bisa juga dengan melalui aparat desa juga ada MOU-nya juga, terutama kasih pemerintahan yang leading sektornya kependudukan itu yang bisa menguruskan juga. Jadi bisa mendatangi ke kelurahan masing-masing Pak ya? Karena dikasih pemerintahannya bisa menguruskan juga. Siapa tahu ada yang jauh Pak dari Panaan misalnya. Bisa asal jangan gangguan jaringan aja. Kan aman, sudah ada satu desa satu wifi Pak ya. Oke. Jadi aman Pak ya, bisa dibantu oleh pihak setempat desa, kelurahan. Bisa kelurahan, bisa dari pihak bidan juga, bisa juga. Oke, aman ya ini ya. Oke. Anak nantinya memiliki KIA nih Pak, apakah terintegrasi dengan IKD Pak, Identitas Kependudukan Digital? Apakah nanti juga akan diminta untuk mengintegrasi dengan IKD Pak, si KIA ini? Bu, jadi kalau IKD itu kalau sudah mengaktifasi IKD otomatis Bu muncul KIA-nya, kartu keluarga, KTPL-nya juga muncul di situ. Cuma gini Bu, kalau yang luar daerah IKD-nya itu, kalau KIA-nya luar daerah itu bisa yang mencetak di Anjungan Dukcapil Mandiri. Di mana itu Pak? Di MPP Bu. Di MPP. Ada di situ di tempat. Kan ada 2 di kecamatan Bu. Kecamatan Jaru sama Kecamatan Kelua yang sudah ada Anjungan Dukcapil Mandirinya, ADM-nya. Istilahnya ATM-nya lah. Jadi ada penduduk luar yang KIA-nya rusak atau mau bisa mencetak. Kalau cetaknya bisa Bu. Kalau cetaknya bisa? Seperti KTPL luar daerah juga bisa dicetak. Apa yang perlu disiapkan Pak? Misalnya ada KIA yang rusak kah ataupun hilang kah Pak? Apa yang perlu disiapkan ke ATM itu Pak? Kalau yang luar daerah tadi harus IKD harus aktifasi IKD dulu. IKD tadi Pak ya? Ini kependudukan digital orang tuanya kan. Jadi dia itu yang bisa menganukan ke Anjungan Dukcapil Mandiri untuk mencetaknya itu. Berbicara IKD nih Pak, bagaimana IKD di Kabupaten Tabalong? Apakah sudah banyak yang miliki? Kalau Rina belum sih Pak? Kami harapkan ya semua warga Tabalong yang sudah. Cuma persyarat IKD ini harus mempunyai KTPL Bu. Sudah sih Pak. Ya harus mengaktifasi. Tapi aktifasinya ke Dukcapil. Gitu. Tidak bisa secara mandiri Pak. Download misalnya tidak. Sementara ini belum bisa Bu. Jadi kami misalnya mau punya IKD di HP misalnya, datang ke Dukcapil untuk aktifasi sama operator kami. Apa yang perlu disiapkan Pak? KTP aja? Kalau untuk IKD kan cuma hanya HP ini aja. HP langsung mendownload ke aktifasi IKD, Identitas Kependudukan Digital, langsung di situ di Play Store.
Nggih. Oh, Cuma kalau- untuk aktivasinya tetap ke Dinas Dukcapil. Oh gitu. Nggih. Oke. Apakah ada jemput bola lagi nih Pak? Misalnya ada kantor ataupun yang jauh nih Pak ke Disdukcapil, jemput bola ke kantor. Jalur IKD juga kami kebetulan karena Dewan Guru Bu yang ada juga kan itu langsung kami IKD Bu. Jadi di samping kami pelayanan KIA, setelah selesai pelayanan KIA untuk anak-anak siswa kan, habis itu kami melanjutkan dengan Dewan Guru mengaktifasi IKD ini. Iya. Nggih. Iya. Karena penting juga Pak ya itu Nggih. karena semua kan handphone, Nggih. apa-apa handphone. Jadi Handphone, nggih. kalau kartu itu gampang tertinggal Pak. Gampang, nggih. Iya. Semoga segera ya yang belum kayak Rina yang punya IKD, ayo segera diurus ke Dukcapil. Di MPP bisa Pak ya? Bisa, nggih. Oke, karena kantornya kan sekarang Nggih. misah Pak ya di belakang. Jadi Dukcapil. kalau ada yang mengatasnamakan untuk aktivasi IKD jangan dihiraukan Bu. Itu Tapi kan kalau banyak- mengatasnamakan pegawai di Dukcapil gimana nih itu Pak? ada juga Bu kejadiannya. Masalahnya juga Iya. mengatasnamakan Iya. itu berapa orang yang datang ke Dukcapil benar nah ini yang ononya tuh aktivasi. Kayak kami cek kayak melacap, oh Bu bukan. Tapi Jadi, itu berbayar nggak sih Pak? enggak Bu, gratis saja. Nggih. Iya, karena perlu kuota dari mendownload itu tadi aja Pak ya. Itu aja yang di Oh iya. Ya, dan syaratnya hanya KTP elektronik. Sudah rekam lah, sudah Sudah punya rekam. kayak KTP elektronik. Hati-hati calo-calo Pak ya. Nggih, hati-hati calo. nggih. Oke, ini juga menjadi catatan sekali lagi buat orang tua ya, buat kita semua selain KIA tadi, IKD juga Nggih. harus dimiliki Pak Harus ya. dimiliki. Oke, kita break dulu sejenak Nggih. Pak ya, karena setelah ini kita akan membahas terkait kerjasama dan juga harapan-harapan dari Dukcapil ke depannya. Baik, jangan kemana-mana, tetap di podcast spesial bersama di Dukcapil Kabupaten Tabalong. Oke, kembali lagi bersama Rina dan juga Pak Nur Majidi ya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Sedari tadi kami membahas terkait percepatan kepemilikan kartu identitas anak yang sangat-sangat penting sekali gitu ya untuk kita miliki, untuk kita dorong agar para orang tua agar segera mengurusnya seperti itu ya, karena ini juga berkaitan dengan sekolah dan lain sebagainya. Jadi misalnya Anda para orang tua misalnya anaknya belum memiliki, ayo segera urusi ya. Bisa Anda datang ke Disdukcapil Kabupaten Tabalong atau melalui pelayanan online juga bisa ya. Atau Anda minta bantuan ke desa atau kelurahan juga sangat bisa sekali. Jadi jangan ada alasan untuk Anda tidak mengurus hal tersebut ya. Oke, kita ada di segmen terakhir nih Pak terkait kerjasama dan juga harapan ke depannya. Tentu saja KIA ini penting seperti yang disampaikan. Tapi apakah KIA ini bisa menggantikan posisi dari akta kelahiran Pak ke depannya? Misalnya ada urusan-urusan tertentu atau layanan-layanan tertentu, apa KIA bisa mengganti posisi akta kelahiran Pak? Kalau KIA tidak bisa Bu Oke. menggantinya. Cuma di situ untuk menggantikan akta kelahiran tidak bisa. Cuman kalau di KIA itu memang sudah tertulis juga nomor akta kelahirannya. Nggih. Oke. Tidak bisa, cuma di KIA itu ada nomor akta kelahiran. Oke, jadi misalnya ada keperluan menulis nomor akta dan Ada, aktanya ketinggalan, nggih. di KIA ada Pak ya? Ada. Jadi ini memudahkan. Nggih, nomor kartu keluarga, NIK dan nomor akta lengkap kelahiran ya. ada dan nama kepala keluarga. Nggih. Oke, saya belum mencek di rumah itu. Tapi intinya lengkap di KIA itu Pak ya? Nggak lengkap. Nggih. Oke, Tapi untuk menggantikan ya nggak bisa. Karena punya fungsi masing-masing Pak ya? Masing-masing, nggih. Oke, dan wajib sekali lagi punya akta Pak ya? Ini wajib. Oke. Karena Jadi dasar untuk mempernikahkan KIA kan harus dari akta kelahiran. Iya sih, Bu. betul. Nggih. Oke, mantap. Oke, nih Pak, tadi sudah disampaikan sih Pak di segmen kedua bahwa di Dukcapil ini ada kerjasama dengan toko-toko dan fasilitas-fasilitasnya. Bisa disampaikan nggak sih Pak jenis apapun toko-tokonya nih Pak? Oh, nggih, terima kasih. Jadi untuk pelaku usaha yang sampai saat ini menjalin kerjasama dengan Dukcapil untuk pemanfaatan KIA ini, yang pertama adalah AK Club Aston Tanjung City Hotel, itu berupa kolam renang. Ya. Potongan diskonnya bagi anak yang memiliki itu sebanyak 30%. Terus toko H3R menjual pakaian yang ada di Pembataan. Oke. Toko Taufik Collection yang ada di Mabuun, di Muka Expo. Toko Chandra yang menjual sepatu sandal itu 20%. Toko Jeans Shop 995%, butik 995%. 5% ini maksudnya dari diskonnya ada, Bu. Iya, Jadi ditambah bukan harganya segitu. Sudah memberikan diskon berapa persen ditambah lagi 5%, Bu. Gitu maksudnya. Wow. Nggih. Wow. Terus Oke, toko oke. El Tita Baby Cat Shop penjualan alat-alat bayi 5%. Oke. Luput Citra Rasa ini berupa
dapat Citra Desa 6%, toko di KR menjual makanan menjual macam-macam mainan anak-anak 5%, Wow. dan toko Papa Cokes itu menjual macam-macam kue 5%. Oh, Papa Cookies ya. Ya, nggih. Oke, itu bagaimana nih Pak supaya bisa mendapatkan diskonnya itu? Apa yang harus dilakukan si anak ataupun si orang tua itu Pak? Cukup membawa kartu Indis anak aja Bu. Cukup itu aja, Pak, ya? Cukup itu aja. Oke, Karena jadi- sudah ada MOU-nya kan dari Dukcapil sama dengan pelaku usaha ini. Oh, tinggal gini gitu. Oh, Sudah. Oh, oke. Jadi di daftar itu silahkan datangi Pak ya. Nggih. Makanya harapan kita ke depan ini pelaku usaha kan di samping memberikan diskon itu kan ada untung juga nih dari pelaku usaha juga memberikan diskon supaya orang lebih tahu gitu Bu, keuntungan dari pelaku usaha kan, jadi memberikan diskon ini. Gitu. Dan ada juga keuntungan buat di Sukcapil juga Pak ya. Sukcapil, nggih. Iya. Oke. Semoga ada bertambah lagi Pak ya. Iya Bu, harapannya seperti itu Bang. Kami juga nanti inventaris inventaris bagi pelaku usaha di Tabalong, mungkin yang mau nantinya bergabung untuk MOU, memberikan diskon pada pemegang kartu Indis Anak. Ya, semoga semakin banyak Pak ya ke depannya. Amin. Nggih. Oke Pak, nih bagaimana peran pemerintah desa atau kelurahan yang diharapkan di Sukcapil nih Pak untuk mendorong angka percepatan kepemilikan Kia nih Pak? Itu tadi Bu, kami kan kerjasama dengan sudah membuka di dengan MOU dengan aparat desa khususnya kasih pemerintahan desa dan kelurahan untuk memfasilitasi juga masyarakat yang mengurus akta kelahiran sekaligus kianya. Nggih. Oke, jadi kedepannya juga akan seperti itu lagi Pak ya? Tetap seperti itu, nggih. Oke, jadi masyarakat jangan khawatir Pak ya di Jangan desa khawatir, nggih. tetap bisa mengurus Pak ya? Bisa mengurus. Oke, tadi tantangan pun masih terkait SDM dan pemahaman masyarakat Pak ya? Cuma ya itu pemahaman masyarakat aja Bu. Oke, Kalau jadi SDM sumber daya sudah pengelolaannya sudah cukup. sudah cukup Pak ya? Sudah baik, nggih. Oke, jadi tinggal pemahaman saja yang perlu Nggih, ditingkatkan Pak ya? nggih. Edukasi seperti ini penting kayaknya Pak ya? Penting sekali Bu, nggih. Oke, sosialisasi Pak bagaimana Pak 2025 ini apakah cukup gencar nih Pak dilakukan untuk disosialisasikan kepada masyarakat terkait Kia ini Pak? Kita sosialisasi cukup ya tadi melalui bidan-bidan juga sudah kita sampaikan juga pada masyarakat kan, melalui aparat desa juga untuk menyampaikan kemudahan-kemudahan untuk pengurusan kartu Indis Anak ini. Oke, nih Pak di Sukcapil apakah melakukan evaluasi dan monitoring ini secara rutin nih Pak per kecamatan dalam melihat capaian Kia nih Pak? Apakah ada evaluasi monitoring secara rutin nih Pak? Kami itu dari Dukcapil itu kan ada namanya data di KB Bu, data konsolidasi bersih dari dari Kemendagri kan, itu yang tiap per semester mengeluarkan data-data kependudukan capaiannya. Oke, Per semester. Jadi Itulah perlu yang Pak ya? perlu bahkan data dinamis Bu, berjalan itu per bulan itu tetap berjalan kita pantau ke bagian pihak pengelola informasi administrasi kependudukan. Oke, jadi masih perlu Pak ya lakukan Perlu, evaluasi secara rutin, apalagi kecamatan banyak Pak ya, dan tadi berbeda-beda jumlah anaknya. Jumlah anaknya. Oke, harapan ke depan nih Pak, terutama buat orang tua, sekolah, pemerintahan desa terkait program percepatan Kia ini apa sih Pak? Harapan kami segera memiliki kartu Indis Anak. Syaratnya mudah seperti yang kami sampaikan tadi, syaratnya sangat mudah, pengurusan bisa online, bisa secara langsung ke Dukcapil, dan kami pun melakukan jemput bola. Harapan kami untuk capaian Kia ini bisa lebih meningkat. Mudah-mudahan kedepannya bisa 100% anak kita memiliki kartu Indis Anak. Ya, karena manfaatnya itu seperti KTPL. Orang dewasa 17 tahun ke atas manfaatnya. Oke, dan mengurusnya sangat mudah sekali mudah Pak ya. sekali, nggih. Iya, jadi tidak ada alasan misalnya jauh atau takut bayar Pak ya, karena ini gratis kan Pak? Gratis, semua layanan adminduk ini gratis Bu. Nah, jadi Kalau ada yang itu hanya pungli. hati-hati Pak ya. Hati-hati. Tapi kalau datang ke sana, kalau mau datang ke MPP atau ke Disucapil aman bayar modal bensin aja. Dan kami juga ada Bu, pelayanan ke desa yang jauh kan seperti Salikung, Ya, betul. Sungai Kumap, Panaan, Dambung, Hagar Manah, itu kami datangi Bu. Setiap tahunnya kami datangi. Wow. Pelayanan ke desa-desa terluar lah istilahnya. Oke, apakah Kia saja Pak biasanya? Semua Pak? Bu, semua dokumen kependudukan. Oke, jadi luar biasa sekali Luar Pak ya, biasa, nggih. apalagi dalam Berbulannya. tahun-tahun berjalan, Nggih. apalagi tahun-tahun pemilu juga luar biasa sekali Pak ya. Termasuk juga penduduk rentan Bu. Apa itu, Pak, penduduk rentan penduduk itu penduduk yang memang disabilitas. Betul. Kami bisa datangi ke panti-panti juga untuk mendapatkan Kia ini. Oke, Nggih. ya karena Adminduk mereka yang juga lainnya perlu Pak ya. Juga perlu, nggih. Sama Bu.
sama aja. Sama penduduk rentan juga. Oke, itu namanya penduduk rentan ya. Oke. Langkah jangka panjang apa nih Pak yang ingin dicapai di Sukcapil dalam percepatan kepemilikan Kia ini Pak, ini tips anak lah katakanlah di Tabalong. Langkah panjang ke depan apa sih Pak? Langkahnya itu tetap siap melakukan jemput bola Bu. Jemput bola yang utama itu Pak ya? Utama efektif sekali gitu. Kalau jemput bola ke sekolah itu sangat efektif. Itu yang kami harus lakukan terus setiap tahun-tahunnya. Nggih. Oke, karena kalau tidak seperti itu Pak ya, masyarakat ini agak kurang Pak ya untuk datang secara langsung. Memang sudah memiliki, yang jadi masalah kendala tadi yang batas usia yang 5 tahun harus ada fotonya itu Pak ya. Kan memang sudah memiliki nih, sudah dibangun sudah 105, tapi tidak dimutakhirkan dengan adanya foto tadi. Iya. Itu saja kendalanya. Jadi harus harus kami lakukan setiap tahun lah. Setiap tahun bahkan Pak ya? Iya, pemutakhirannya. Oke, tapi pemutakhiran apakah ke sekolah-sekolah selain SD Pak? Ya tadi ke Kementerian Agama, maksudnya madrasah ibtidaiyah, pondok pesantren itu kami rencanakan, kami jadwalkan juga Bu. Seluruh sekolah berarti yang ada di Kabupaten Tabalong gitu ya? Iya, Tabalong. Tapi kalau sudah SLTA kan sudah tidak itu bisa, kan Pak ya? itu jemput bola KTPL kami ke sekolah juga. Rekam KTP bagi beda, Pak 17 tahun beda. Kami juga setiap tahun melihat data dulu wajib KTP-nya sampai mana nih. Kalau wajib KTP-nya, kalau untuk 2005 hampir 99% sudah perekamannya. Wow. Karena yang pemula yang 16 tahun itu kami rekam juga Bu. Oh gitu Pak? Cuma cetaknya di saat usianya sudah mencapai 17 tahun. Jadi rekam KTP itu sudah memasuki 16 tahun sudah bisa rekam. Tetapi cetak KTP-nya di saat usianya sudah 17 tahun. Karena syaratnya seperti itu harus Pak 17 tahun. Oke. Jadi luar biasa sekali berarti selama ini perjalanannya Pak ya. Oke, jadi tinggal dikerjakan, dijalankan yang sudah ada Pak ya, dan perlu dukungan juga dari masyarakat. Apalagi orang tua Pak ya. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan khusus buat masyarakat misalnya? Himbauannya itu tadi Bu, segera miliki kartu Indonesia Anak karena fungsinya sama dengan KTPL orang dewasa untuk pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, perjalanan keluar daerah. Ini sangat penting sekali dan memudahkan orang tua. Ada pengurusannya kan tidak perlu ke sekolah, tidak perlu membawa kartu keluarga, banyak lah ya. Banyak, cukup membawa Kia itu fungsinya. Oke, luar biasa sekali nih pemirsa ya dan juga pendengar, ilmu yang kita dapatkan hari ini ya dari Pak Nur Majidi. Semoga bisa membuka wawasan kita ya bahwa hal-hal yang kecil seperti itu, misalnya sulit Anda lakukan, banyak sekali kemudahan padahal di depannya gitu ya. Terima kasih banyak Pak sama-sama, sudah Bu. memberikan kami wawasan dan ilmu-ilmu baru pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga sehat selalu Pak ya. Sama-sama. Oke, dan terima kasih juga buat Anda pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan kami hingga akhir. Semoga ada manfaatnya untuk Anda ya, dan semoga semakin membuka wawasan dan ilmu kita bahwa ini sangat penting sekali untuk kita miliki gitu ya, apalagi kartu identitas anak sebagai identitas diri anak Anda sendiri. Dan jangan lupa untuk saksikan selalu program-program dari LPPL Kabupaten Tabalong. Kami berdua pamit dan bersama seluruhku yang bertugas pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.